Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nita Febrianti dan kedua teman saya Syahnas Wulan Pratami dan Zahratul Uyun. Pada kesempatan kali ini, kami akan menampilkan video pembahasan tentang materi Sistem dan Dinamika Demokrasi Pancasila. Pada materi ini terdapat 3 pokok pembahasan. Yang pertama, hakikat demokrasi. Yang kedua, dinamika penerapan demokrasi Pancasila. Dan yang ketiga, membangun kehidupan yang demokratis di Indonesia. Pembahasan pertama, hakikat demokrasi. Sebelumnya, kalian pada tahu nggak sih arti demokrasi itu apa? Nah, kata demokrasi berasal dari 2 kata dalam bahasa Yunani, yaitu demos yang berarti rakyat dan kratos atau kratein yang berarti pemerintahan. Sehingga, demokrasi dapat diartikan sebagai pemerintahan rakyat. Selain itu, demokrasi juga memiliki banyak pengertian yang juga diutarakan oleh para ahli. Nah, di sini akan kami tampilkan demokrasi menurut pandangan Abraham Lincoln. Dalam pandangan Abraham Lincoln, demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Artinya, rakyat dengan serta-merta mempunyai kebebasan untuk melakukan semua aktivitas tanpa adanya tekanan dari pihak manapun, karena pada hakikatnya yang berkuasa adalah rakyat. Kemudian ada klasifikasi demokrasi. Demokrasi telah dijadikan sebagai sistem politik yang dianut oleh sebagian besar negara di dunia. Namun demikian, dalam pelaksanaannya berbeda-beda tergantung dari sudut pandang masing-masing. Beberapa bentuk demokrasi diantaranya, yang pertama, demokrasi dilihat dari titik berat perhatiannya. Demokrasi ini juga dibagi menjadi 3. Yang pertama, demokrasi formal, yang kedua, demokrasi material, dan yang ketiga, demokrasi gabungan. Demokrasi formal, yaitu demokrasi yang menjunjung tinggi persamaan dalam bidang politik tanpa mengurangi kesenjangan di bidang ekonomi. Bentuk demokrasi ini dianut oleh negara liberal. Kemudian, demokrasi material, yaitu demokrasi yang menjunjung tinggi persamaan dalam bidang ekonomi dan kurang memperhatikan persamaan dalam bidang politik. Bentuk demokrasi ini dianut oleh negara komunis. Dan yang terakhir, demokrasi gabungan. Demokrasi gabungan yang mengambil kebaikan dan membuang kelemahan dari demokrasi formal dan material. Bentuk demokrasi ini dianut oleh negara non-blok. Demokrasi dilihat dari ideologi yang menjadi landasannya dibagi 2, yaitu demokrasi konstitusional dan demokrasi rakyat. Pertama, demokrasi konstitusional. Demokrasi konstitusional atau demokrasi liberal yaitu demokrasi yang didasarkan pada kebebasan individu. Ciri khas pemerintahannya adalah kekuasaan pemerintahan dibatasi oleh konstitusi dan tidak banyak mencampuri urusan rakyatnya. Kedua, demokrasi rakyat. Demokrasi rakyat atau demokrasi proletar yaitu demokrasi yang didasarkan pada paham Marxisme komunisme yang mencita-citakan kehidupan yang tak mengenal kelas sosial. Demokrasi berdasarkan proses penyaluran kehendak rakyat dibagi menjadi 2, yaitu demokrasi langsung dan demokrasi tidak langsung. Pertama, demokrasi langsung. Demokrasi langsung yaitu paham demokrasi yang mengikut sertakan setiap warga negaranya dalam permusyawaratan untuk menentukan undang-undang secara langsung. Kedua, demokrasi tidak langsung. Demokrasi tidak langsung yaitu paham demokrasi yang dilaksanakan melalui sistem perwakilan melalui pemilihan umum. Penerapan demokrasi tidak langsung berkaitan dengan kenyataan suatu negara yang jumlah penduduknya semakin banyak, wilayahnya semakin luas, dan permasalahan yang dihadapi semakin kompleks. Pilihan yang tepat dalam menerapkan paham demokrasi di Indonesia adalah dengan demokrasi Pancasila. Hal itu karena sangat sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia. Notonegoro mengungkapkan demokrasi Pancasila adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan yang berketuhanan yang Maha Esa, yang berperi kemanusiaan yang adil dan beradab, yang mempersatukan Indonesia, dan yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 10 pilar demokrasi Pancasila. Pertama, demokrasi yang berketuhanan yang Maha Esa. Itu artinya seluk-beluk sistem serta perilaku dalam menyelenggarakan pemerintahan harus taat asas sesuai dengan kaidah dasar ketuhanan yang Maha Esa. Kedua, demokrasi dengan kecerdasan. Artinya dalam melaksanakan demokrasi berdasarkan kecerdasan rohaniah, rasional, dan emosional.
Ketiga, demokrasi yang berkedaulatan rakyat, di mana kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat dan pada batas-batas tertentu kedaulatan dipercayakan kepada wakil-wakil rakyat. Keempat, demokrasi dengan rule of law. Kekuasaan negara harus mengandung kebenaran hukum, keadilan hukum, kepastian hukum, dan manfaat hukum. Kelima, demokrasi dengan pemisahan kekuasaan negara, agar lembaga-lembaga negara dapat bertanggung jawab dengan sistem pengawasan dan perimbangan. Keenam, demokrasi dengan hak asasi manusia, agar pelaksanaan demokrasi dapat meningkatkan martabat dan derajat manusia. Ketujuh, demokrasi dengan peradilan yang merdeka atau independen, yang memberi peluang kepada semua pihak yang berkepentingan untuk mencari dan menemukan hukum yang seadil-adilnya. Kedelapan, demokrasi dengan otonomi daerah, di mana daerah-daerah otonom dibangun dan disiapkan untuk mampu mengatur dan menyelenggarakan urusan pemerintahan sebagai urusan rumah tangganya sendiri, yang diserahkan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. 9. Demokrasi dengan kemakmuran, di mana penyelenggaraan kekuasaan ditujukan untuk membangun negara dari dan oleh serta untuk kemakmuran rakyat. 10. Demokrasi yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Periodisasi perkembangan demokrasi di Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari ketentuan A. Pasal 1 ayat 2 UUD 1945 sebelum amandemen, B. Pasal 1 ayat 2 UUD 1945 sesudah amandemen, C. Pasal 1 ayat 2 UUD RIS, dan yang terakhir Pasal 1 ayat 2 UUD 1950. Indikator pemerintahan yang demokratis menurut Afan Gafar. 1. Akuntabilitas, di mana setiap jabatan harus dapat dipertanggungjawabkan. 2. Rotasi kekuasaan secara teratur dan damai. 3. Rekrutmen politik yang terbuka, di mana setiap orang memiliki peluang yang sama untuk mengisi suatu jabatan. Yang keempat, pemilihan umum secara teratur. Dan yang kelima, pemenuhan hak-hak dasar termasuk hak untuk menyatakan pendapat, hak bersertifikat, dan lain-lain. Oke, selanjutnya pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada periode 1945 sampai 1949. Kira-kira ada apa aja sih? Nah, pada periode ini beberapa pelaksanaan demokrasi diantaranya adalah 1. Berfungsinya pers yang mendukung revolusi kemerdekaan. Yang kedua, partai politik berkembang cepat sesuai maklumat wakil presiden. Yang ketiga, pemberian hak politik secara menyeluruh tanpa adanya diskriminasi. Dan yang keempat, presiden yang secara konstitusional memiliki kemungkinan untuk menjadi seorang diktator dibatasi kekuasaannya oleh Komite Nasional Indonesia Pusat. Oke, selanjutnya ada pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada periode 1949 sampai 1959. Ada apa aja ya? Terdapat beberapa pelaksanaan demokrasi pada periode ini. Yang pertama ialah lembaga perwakilan rakyat atau parlemen memainkan peranan yang sangat dominan dalam proses politik. Yang kedua ialah akuntabilitas atau pertanggungjawaban pemegang jabatan dan politisi sangat tinggi. Yang ketiga ialah kehidupan kepartaian memperoleh peluang untuk berkembang. Yang keempat, pemilu tahun 1955, walaupun satu-satunya pemilu namun dilaksanakan secara jurdil. Yang kelima, pemenuhan hak dasar masyarakat tanpa dikurangi seperti hak bersuara dan berkumpul. Yang keenam, daerah memperoleh otonomi seluas-luasnya untuk berkembang. Oke, kita lanjut. Ada pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada periode 1959 sampai 1965. Ada apa aja ya? Yuk disimak. Terdapat beberapa pelaksanaan demokrasi pada periode ini. Yang pertama yaitu mengaburnya sistem kepartaian di mana kehadiran partai politik hanya menjadi elemen penopang. Yang kedua, dengan terbentuknya DPR-GR, peranan lembaga legislatif menjadi lemah. Nah, yang ketiga ada hak dasar manusia menjadi sangat lemah. Kemudian yang keempat, kebebasan pers berkurang. Yang kelima, sentralisasi kekuasaan semakin dominan dalam hubungan pemerintah pusat dan daerah. Oke, selanjutnya ada pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada periode 1965 sampai 1988. Yuk kita simak. Terdapat beberapa pelaksanaan demokrasi pada periode ini. Yang pertama ialah rotasi kekuasaan hampir tidak ada.
Yang kedua, rekrutmen politik yang merupakan proses pengisian jabatan politik bersifat tertutup. Yang ketiga, pemilihan umum diselenggarakan secara teratur namun tidak melahirkan persaingan yang sehat. Yang keempat, pengekangan hak dasar warga negara seperti kebebasan berpendapat nampak pada dicabutnya izin tabloid Tempo, Detik, dan Editor. Nah, periode yang terakhir yaitu pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada periode 1988 sampai dengan sekarang. Terdapat beberapa pelaksanaan demokrasi pada periode ini. Di antaranya ialah diberlakukannya sistem multipartai pada pemilu tahun 1999. Yang kedua, diberlakukannya pemilu presiden secara langsung mulai tahun 2004 dan pemilu kepala daerah secara langsung mulai tahun 2005. Yang ketiga, rotasi kekuasaan dilaksanakan mulai dari pemerintah pusat sampai pemerintah desa. Yang keempat, rekrutmen politik untuk mengisi jabatan politik dilakukan secara terbuka. Dan yang kelima, sebagian hak dasar rakyat dapat terjamin seperti hak menyatakan pendapat, kebebasan pers, dan sebagainya. Oke, selanjutnya ada membangun kehidupan demokratis di Indonesia. Nah, ada 4 cara nih. Yang pertama, ada persamaan kedudukan di muka hukum. Yang kedua, partisipasi dalam pembuatan keputusan. Yang ketiga, distribusi pendapatan secara adil. Dan yang keempat, kebebasan yang bertanggung jawab. Nah, selanjutnya ada perilaku yang mendukung tegakkan nilai-nilai demokrasi. Yang pertama, ada membiasakan diri untuk berbuat sesuai hukum yang berlaku. Selanjutnya, membiasakan untuk bertindak demokratis dalam segala hal. Ketiga, menggunakan kebebasan cara bertanggung jawab. Yang keempat, menuntut hak setelah melaksanakan kewajiban. Dan yang kelima, membiasakan diri memberikan kritik yang bersifat membangun. Oke, itu dia pemaparan materi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan kami bertiga mengucapkan terima kasih.